Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nita Putri Ardiani dan teman saya Andini Maulina. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan terkait materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu gambaran umum kebijakan moneter. Yang pertama, definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melakukan berbagai instrumen seperti menjaga nilai tukar rupiah, menjaga jumlah uang beredar, dan menjaga angka inflasi. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, menurut Salim tahun 2017. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia merupakan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Selanjutnya ada kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut atau siklus yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selanjutnya ada kebijakan moneter pra-krisis ekonomi, selama krisis ekonomi, dan pasca krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Kebijakan moneter pra-krisis ekonomi tahun 1997. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1952. Pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia atau ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran atau pengedaran ORI tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Penggunaan ORI hanya mencapai 3 tahun 5 bulan dan diganti dengan uang The Javash Bank. Dan uang The Javash Bank akhirnya diputuskan sebagai bank sentral. Yang kedua, periode tahun 1953 sampai 1967. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javash Bank tahun 1922. Dengan undang-undang tersebut, dibentuklah Dewan Moneter dan Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai anggota. Dewan Moneter mempunyai berbagai tugas dan kewenangan yang terkait erat dengan upaya-upaya untuk mengendalikan kondisi moneter, antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilkan mata uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan pada umumnya. Selanjutnya itu ada periode 1968 sampai 1997. Pada periode ini tuh dibagi lagi. Yang pertama ini ada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dari tahun 1968 sampai 1972. Penataan ekonomi khususnya di sektor moneter dan perbankan lebih dimantapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam hal ini, tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, dan kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan Bank Indonesia melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dengan keputusan Dewan Moneter tersebut. Periode yang keduanya itu ada periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak tahun 1973 sampai 1982. Pada tahun 1974,
pemerintah mulai menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu adalah agar jumlah uang beredar itu tetap terkendali sehingga laju inflasi dapat tetap terjaga. Hal ini terutama dilakukan dengan pengaturan terhadap besarnya ekspansi kredit yang diperbolehkan oleh perbankan atau yang sering dikenal dengan pagu ekspansi aktiva neto. Jadi, setiap tahun Bank Indonesia itu menyusun rencana ekspansi kredit secara nasional dengan menghitung berapa jumlah uang beredar yang sesuai dengan perkiraan laju inflasi dan pertumbuhan output. Kemudian, bank-bank diminta untuk menyampaikan rencana kredit kepada Bank Indonesia untuk kemudian ditetapkan pagu kredit setahun ke depan untuk masing-masing bank. Pagu individual bank tersebut pada akhirnya akan menjadi dasar untuk penyaluran kredit likuiditas yang disediakan Bank Indonesia sesuai dengan sektor atau program yang sudah ditetapkan. Periode yang ketiga ini ada periode deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi dari tahun 1983 sampai 1997. Pada 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan yang menandai era liberalisasi di sektor perbankan khususnya dan sektor keuangan pada umumnya. Kebijakan ini telah mendorong begitu pesatnya perkembangan sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. Hal ini tidak saja dapat dilihat dari jumlah bank yang beroperasi. Misalnya dana masyarakat yang dapat dimobilisasi baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, tapi juga dalam bentuk kredit dan jenis pembiayaan lainnya yang disediakan oleh perbankan untuk dunia usaha. Demikian pula di pasar keuangan, terjadi perkembangan yang pesat baik dari sisi volume transaksi keuangan maupun berbagai produk keuangan, seperti saham, obligasi, surat-surat berharga, dan produk-produk derivatif yang diperdagangkan. Nah, yang keempat ini, kebijakan moneter selama krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Untuk mengurangi tekanan depresiasi rupiah selama krisis ekonomi, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain ada pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan sistem nilai tukar, dan pengetatan likuiditas perbankan. Berbagai langkah tidak sepenuhnya berhasil menahan laju depresiasi rupiah karena krisis yang dimaksud dalam waktu singkat telah berkembang dari semula krisis moneter, terus menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik, sehingga menjadi krisis yang multidimensi. Untuk menyelamatkan cadangan devisa, maka pada tanggal 14 Agustus 1997, ban intervensi dilepas dan selanjutnya Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang hingga sekarang. Sistem ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 23 dan 24 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa sistem nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap kegiatan bidang moneter dan sektor keuangan, tapi juga kegiatan ekonomi real. Sekarang kita akan membahas terkait kebijakan moneter pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Dari sisi kelembagaan, seperti telah disinggung sebelumnya, keberadaan Dewan Moneter pada masa sebelum terjadinya krisis ekonomi menjadikan status dan peranan Bank Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dalam menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini, dan di masa yang akan datang. Keberadaan Dewan Moneter mengakibatkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan moneter yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi tidak fokus dan independen. Oleh sebab itu, diperlukan landasan hukum yang baru, yang memberikan status, tujuan, dan tugas yang sesuai kepada Bank Indonesia selaku bank sentral. Berbagai permasalahan yang diuraikan di atas melandasi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baiklah, kita
Di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan materi yang dipaparkan oleh kelompok 6. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu, kebijakan moneter ini tuh ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi secara makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas tingkat harga barang sangat tinggi. Stabilitas tingkat harga kebutuhan sehari-hari serta pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran. Sasaran itu akan tercapai secara maksimal dan serempak, atau dengan kata lain, kebijakan moneter diharapkan dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang cukup rendah, serta tumbuhnya serta tercapainya tingkat keseimbangan neraca pembayaran yang cukup mantap. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.